aplikasi pengelola laundry pembuatan form user. Sebelum kita buat, kita lihat dulu database kita. Kita punya berapa komponen atau berapa mana ini? Nah, ini ID udah pasti kita pakein hidden menggunakan variabel. Nah, ini berarti tinggal ID outlet, nama, username, password, role. Outlet karena ngambil di tabel berarti kita pakai combo. Role juga pakai combo, tetapi sudah ditetapkan di aplikasinya kita bisa pakai admin, apalagi admin, owner sama kasir. Berarti admin atau mungkin bisa jadi owner, admin, kasir boleh bebas, atau admin, kasir, owner boleh. Yang penting intinya seperti itu. Dan kalau kita di sini pakainya adminnya A-nya besar, nanti waktu di coding-codingan yang berikutnya harusnya A-nya huruf besar. Jangan kejadian ada yang tidak nampil laporannya gara-gara kita pakainya A-nya kecil, terus di laporannya karena ngikutin videonya A-nya besar, jadi tidak bakalan tampil. Kayak gitu. Kalau mau tetap tampil biasanya diganti perintahnya menjadi perintah like, jangan sama dengan. Kalau like itu kan yang serupa. Kalau admin huruf kecil, A-nya sama admin huruf besar, A-nya tidak masalah kalau pakai like. Beda kalau pakai sama dengan. Oke, kita lanjut aja. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 5 komponen kita tambahkan. Kita buat template-nya dulu, karena dia mirip-mirip dengan master outlet, kita copy. Baru jangan lupa di rename dulu. Baru diganti di sini menjadi master user. Enter. Buka codingannya dulu. Kita Ctrl H. Jangan lupa ini dicentang, ini karena dokumen. Ganti form master user. Nah, kalau sudah berarti sudah kita bisa lakukan pengeditan design. Ini ganti menjadi user. Ini juga user. Ini apa? ID outlet. Ya, ID outlet. Boleh kalian isinya nama dulu. Ini username, password. Barulah di bawahnya nanti ada ID outlet dan role-nya. Boleh. Tidak masalah. Biar kita tidak ribet lagi harus merubah tab stop-nya. Tab stop itu kan penting kan? Kalau ini kita tambahkan di sini otomatis di atas. Kalau udah diganti tab stopnya, ujung-ujungnya kursornya aktifnya ke sini dulu. Berarti ini kita ganti nama udah benar, alamat kita ganti menjadi username. Nah, ini kita hilangkan untuk multiline-nya. Nah, ini tinggal kita pepetin ke atas. Ini menjadi passwordnya bintang-bintang. Kemudian kita tambahkan untuk kombonya. Kita lanjut ya. Nah, kombonya ini namanya adalah apa ini? Pertama adalah outletnya. Jadi si admin ini berada di outlet mana? Terus lanjut ini role-nya. Bisa kita kecilkan. Nah, kayak gitu kita lock. Ini tinggal kita ganti namanya udah benar, username-nya ini masih salah. Username. Ini Ini kita pakai metode yang nggak perlu pakai ID dan nama. Jadi kita pakai satu, tetapi di dalamnya sudah ada nama dan ID-nya. Nanti ID-nya tinggal kita ambil, kita kasih pembatas nanti. Jadi gimana caranya kita lihat aja. Kemudian udah nggak ada lagi, desainnya cukup ini. Mungkin ini kita ganti sedikit nih. Jangan tanda gear. Oh, berarti yang tadi itu salah tuh. Logonya masih user, kita pakaikan ini aja cukup. Nah, ini juga sekalian perbaikin outlet, jangan ini. Ganti aja dengan, jangan diperhatikan ya.
Outlet itu dalam bentuk toko ya. Logo toko. Mana logo toko? Nah ya, anggaplah ini outletnya ya. Nah ini ya. Outletnya Dunkin' Donuts. Dah, ini desain kita. Sekarang tinggal kita penyesuaian untuk codingnya. 7. Ini select bintang from apa? User. Ingat, untuk user password kita sembunyikan di dalam tabel supaya tidak orang saling melihat. Jadi berarti di sana kita tambahkan codingnya adalah data grade P1 titik kolom apa? Kolom password titik visible sama dengan false. Nah, udah tampil data sama ID input. Nah, inputnya ini ada tambahan. Ini nama. Aduh, kita kok ngerubah outlet ya? Sorry. Saya ulang ya. Yes. Ya, ini outlet ini. Kodenya nggak kita rubah ya. Sorry. Ini udah aman. Nah, ini yang maksudnya mau kita rubah nih. Ini menjadi apa tadi? User di sini. Data grid view 1 titik column dari password menjadi visible false. Visible false ya. Ditampilkan false. Ini ada tambahan txt username password sama satu lagi apa? Ingat, kalau kombonya itu sifatnya tetap pilihannya, maka bisa nggak pakai titik teks? Nggak bisa. Yang bisa pakai titik teks kalau kombonya itu ngambil data dari database. Iya kan? Coba kita tes aja. Berarti kalau sebentar dulu, kalau dia ngambil dari database tetapi dia juga bisa diisi gitu. Sedangkan ini kan nggak ada yang bisa diisi. Rule nggak boleh kita isi. Anu juga apa namanya? Outlet juga nggak bisa kita isi melalui itu. Hanya sekedar bisa dipilih. Berarti dia nggak bisa masuk dalam ini. Nah, nggak bisa masuk dalam ini. Perintah ini. Dia bisanya pakai txt apa kemarin? Txt outlet titik selected index sama dengan min txt row. Nah, gitu. Jadi yang ini ya hanya yang kayak gini yang bisa dipakai di modul itu. Ini yang wajib diisi adalah nama, username, password sama pastinya outlet wajib diisi. Pastinya role juga wajib di. Nah, tinggal kita sini lengkapin alamat, username, password, let dan role wajib di. Nah, insertnya ini kita tinggal perbaharui sedikit. Insertnya saya manfaatin dulu. Insert untuk tabel user. ID nggak kepake ya. Udah itu doang. Berarti ID yang ini kita hapus. ID outlet menjadi txt. Nah, ini dia nih. Txt outlet
outlet nanti akan kita tampilkan waktu kita pilih combo itu akan muncul nama sama ID-nya, niatnya kita nih. Tetapi ID sama nama itu akan kita batasi dengan perintah mungkin tanda lebih besar. Nah, gampangnya kalau mau tandanya itu tidak mungkin ada di nama outlet, kita bisa pakaikan Word untuk cari perintahnya. Ada simbol-simbol di Word yang mungkin di keyboard kita nggak ada. Kalau tanda lebih besar ada nggak di keyboard kita? Ada. Kemungkinan nama outlet dikasih tanda lebih besar ada. Nanti kalian paham ya fungsinya. Kita coba tambahkan dulu di sini. Mana simbol? More simbol. Misalkan pakai tanda. Nah, ini dah ya. Tanda ini di keyboard ada nggak? Nggak ada. Nggak ada ya. Nah, udah. Ini kita bisa copy. Maksudnya, outlet ini tidak mungkin kita ambil semuanya. Karena yang mau kita simpan adalah hanya ID-nya. Sedangkan kita nanti mau nampilkan di combo itu ada nama, ada ID. Tetapi dibatasi dengan tanda yang tadi. Tanda panah ke kanan itu. Nah, kalau mau ngambil cuman ID-nya saja, berarti kita bisa memecah teks itu menjadi dua bagian dengan perintah tanda panah. Gini loh. Nanti niatnya kita mau tambahkan begini. Misalkan nama outletnya tadi apa? Cemara apa tadi itu? Laundry Indah Cemara. Terus nanti di sini ada tanda tadi itu. Nah, begini itu. Ya, baru ID-nya adalah ID 1. Paham ya? Ini yang mau kita tampilkan di combo. Tetapi kan nanti yang mau disimpan yang mana? Satunya aja kan? Nah, bagaimana cara mengambilnya? Itu kita memanfaatkan perintah split namanya. Split itu dia akan membagi, tetapi split itu membutuhkan sebuah perintah untuk nyeplit. Nah, yang kita butuhkan adalah tanda ini. Dia akan dipotong, nama split kan potong kan? Dia akan dipotong jika ketemu ini gitu. Jika ketemu tanda panah ini. Nah, otomatis ketika dipotong menjadi berapa bagian ini? Menjadi dua bagian. Nah, dua bagian tinggal kita lihat. Ini posisi pertama, ini posisi kedua. Tetapi karena di VB tidak mengenal posisi 1, 2, maka dia pakai indeks. Berarti ini yang indeks ke 0, ini indeks ke 1. Berarti kita akan ngambil indeks yang ke 1 ketika dia sudah di split. Nah, perintah kodenya kira-kira seperti ini nih. Ambil outlet, titik teks, tetapi di split dulu, di titik split. Nah, split, tapi split membutuhkan perintah. Perintah apa yang membatasinya dia atau menyeplitnya adalah tanda panah yang kita ambil dari Word tadi. Nah, terus indeks yang keberapa? Indeks yang ke 1. Gitu. Ini yang kita pakai. Nah, jadi nanti yang diambil dari kata-kata ini, laundry Indah Cemara 1 nih, hanya bagian yang keduanya saja ketika sudah dipotong dengan tanda panah ini. Jadi yang namanya tidak disimpan, yang disimpan adalah kalau kita taruh 0 di sini berarti yang disimpan apanya? Namanya. Kalau kita ambil 1 di sini berarti yang diambil adalah ID-nya. Oke. Nanti kita lihat. Kemudian berikutnya adalah nama, berarti di sini txt nama titik teks. Ini tidak kita pakai. Kemudian username txt username titik tag ini nggak kita pakai juga. Password, nah ini password ini dia tidak dideteksi karena dia menggunakan tipe data teks. Ya, kita tambahin aja sendiri. Berarti txt password titik teks role sama apa? Txt role titik teks. Kalau ini biasa. Kalau ini biasa. Nah, kalau ini biasa saja. Nah, cuman mungkin sebentar. Apa yang kurang? Oh, ini ya. Nah. Sorry. Tanda petik satunya kita ambil. Nah, habis ini.
Udah. Nah, cuman di role ini belum kita tambahkan apa aja isinya, admin. Nah, jadi ingat ya, kalau nanti pakai kayak gini semua. Kode-kode. Udah, kalau outlet memang kosong dari awal, nanti dia diisi oleh form outlet. Oke, lihat tuh, insert into ID datanya udah otomatis generate. Nah, ini yang agak sedikit berbeda ini, karena nanti kita akan menampilkan, jadi kita memanfaatkan satu komponen aja, nggak perlu kayak kemarin kita pakai dua komponen, pilih ID, akan muncul nama gitu, enggak. Nah, memang agak lebih singkat yang seperti ini, akan tetapi agak lebih rumit. Nah, ya nggak apa-apa, kemarin udah belajar yang biasa, kita sekarang belajar yang agak pro sedikit kan gitu. Untuk yang update bagaimana? Yang update hampir sama, ya. Yang update hampir sama. Mana dia? Kita ambil update my user. Update hampir sama. Nah, set ID outlet. Nah, ID outletnya kita ambil aja dari yang sini, yang kebetulan sudah jadi. Nah ya, sama aja kan? Nama ambil juga dari nama yang sudah di sini, udah jadi. Kemudian apa lagi? User name sama, ambil aja dari sini, sudah jadi. Kemudian, nah ini tidak ada, ini tuh punyanya password. Berarti ini kita coba kopas aja dulu, taruh ke sini. Ini kita ganti menjadi password, yang juga kita ganti jadi txt password. Role sama, set. Nah, where ID-nya, nah ini kita udah nggak pakai kayak gini-gini, kita pakainya ID, variabel ID yang sebagai pengganti txt ID-nya. Nah, oke, udah gitu doang kan. Terus ganti tidak ada data yang dipilih. Ya, ini sama, ID isikan. Nah, nama perhatikan sebentar. ID udah benar, nama udah benar. Ini bukan, ini user. Ini tambahan lagi apa? 1, 2. Ada apa tadi? Txt outlet, ada txt role. Nah, di sini tidak bisa langsung, karena otomatis ketika dibuat seperti ini yang tampil adalah ID-nya, namanya tidak ada. Jadi, nah, tapi ini kita jadikan yang rule dulu deh. Ini rule. Ini sebelum ke sini kita tambahkan dulu sebuah perintah SQL untuk mencari, jadi apa ya? Untuk mencari nama outlet dari ID outlet. Berarti kita buat dim nama outlet sama dengan eksekusi SQL select apa yang mau dicari, nama, ya enggak? From outlet where ID sama dengan, nah ini jadi kita copy nih, set sampai sini. Tapi ini ganti menjadi ID outlet dong. Nah, karena yang disimpan sana adalah ID outlet, ya kan? Yang disimpan di database-nya kan ID outlet namanya, tuh kan? Ya. Berarti kan otomatis, nah ini titik select, indeks yang ke 0, titik item yang diambil adalah namanya. Nah, berarti di sini kita sudah punya nama outletnya. Di sini kita sudah punya ID outletnya. Nah, sekarang tinggal kita gabungkan. Berarti di sini kita tambahkan di depannya
nama outlet dan bla 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 dan ID. Nah, bla bla blanya ini sama dengan yang ada di mana dia tadi? Nah, ini. Nah, ini harus kita copy supaya identik anunya. Karakternya tuh identik. Karena ada tanda perintah, tanda panah itu kadang-kadang lain dia. Oke. Kalau sudah, ya udah nih, cuman gini doang. Jadi nanti maksudnya yang ditampilkan di txt outlet titik teks itu adalah nama ditambahkan dengan tanda ini, ditambahkan dengan ID-nya. Karena kalau langsung yang muncul cuman ID-nya saja gitu. Sekarang hapus data sama delete from, ini ganti menjadi user where ID sama. Udah gitu doang. Ada lagi enggak? Set sampai sini aman, sampai di sini aman. Tinggal kita yang berhubungan dengan kombonya. Kita taruh kemarin di mana? Di event got fokusnya enggak? Di event got fokus untuk mengisikan pilihan. Tapi sebelumnya ini lupa kita jadikan apa dia? Combo boxnya drop down stylenya menjadi drop down list. Ini juga drop down list karena dia tidak boleh diketik, tetapi hanya boleh dipilih. Ini sering kalian kelupaan. Ada yang memang tidak boleh diketik, dibiarin aja masih kayak tadi gitu. Nah, udah. Apa kodenya kemarin di sini? Dim. Cari outlet kan? Cari outlet sama dengan eksekusi SQL. Select yang mau kita tampilkan apa tadi, atau bintang aja deh, pakai apa? Select bintang from outlet, dah gitu doang. Pakai perintah apa kemarin? Distinct, tapi kayaknya outlet nggak mungkin ada yang sama deh. Kan master tidak mungkin ada yang sama, ya enggak? Kalaupun ada yang sama namanya pasti ID-nya berbeda, enggak apa-apa, kita enggak perlu pakai distinct kalau yang ini. Paham maksudnya? Berbeda dengan kemarin kayak tabel jurusan, nama jurusan itu memang ada yang sama karena ngambil di tabel dirinya sendiri. Ini kan karena ngambilnya di tabel master, otomatis di outlet tidak mungkin ada data yang sama karena sudah ada primary key di sana. Kalaupun ada yang sama namanya, mungkin ID-nya berbeda. Oke, jadi ini select bintang from outlet titik select. Nah, itu doang dulu. Baru kita buatkan perulangan. Tapi sebelum perulangan apa gimana? Txt outlet titik item titik clear ya. Baru for each isi in cari outlet. Apa yang dikerjakan? Mengisikan combo boxnya. Ingat, diisikan dengan apa? Diisikan dengan nama dan diisikan dengan ID. Itu di sini kita buatkan txt outlet titik item titik add diisikan dengan apa? Nah, pakai ini sih. Diisikan dengan isi titik item titik nama, kemudian apa lagi? Dan tanda tadi. Nah, dan sorry, ini salah nih tempatnya. Harusnya ini di luar tanda kurung. Nah, dan tanda tadi, dan lagi isi titik item untuk yang ID. Begitu. Paham maksudnya ya? Jadi ditampilkan nama, ada tanda beginian, baru ID-nya. Karena nanti itu akan kita pilih untuk menyimpan atau merubah. Yang berikutnya adalah yang untuk, nah kalau yang anu kan enggak pakai ya. Yang combo box satuannya kan udah pilihan tetap ya. Nah, coba kita tes dulu apa yang kurang. Bener nggak dia menampilkan? Tapi gini deh, kita coba tambahin. Kita punya outlet itu harusnya kita, ini udah user ya. Nah, ini kan langsung tampil nih. Lihat tuh, role-nya udah bener. Tuh ya. Paham maksudnya? Jadi kita langsung bisa ngelihat namanya tanpa, kalau kemarin kan kekurangannya kita cuma bisa memilih ID.
Dan kita tidak semua hafal ID itu punyanya siapa. Jadi milih-milih ya ini. Bener nggak satu ini cemara? Oh salah. Bener nggak dua ini cemara? Tapi kalau ini udah langsung muncul, nah namanya. Jadi kita langsung bisa tahu. Oh ini. Gitu. Misalkan di sini usernya namanya Budi. Nanti kita lihat apa yang kurang. Usernya Budi juga, passwordnya 123. Nah, ini berarti belum dikasih bulat-bulat. Coba kita simpan apa yang terjadi. Tidak boleh, karena ini belum diisi. Nah, kita tes, tuh kan? Apa yang kesimpan sama dia? ID outlet. Padahal kita memilihnya ada nama, ada satu, ada nama, ada ID. Paham ya logikanya ya? Nah kayak gitu. Kita memanfaatkan fungsi apa tadi namanya? Fungsi split. Tetapi split membutuhkan karakter tertentu untuk bisa men-split gitu. Makanya kita carikan karakter yang aneh-aneh lah, yang tidak ada di keyboard kita. Takutnya ada orang kalau misalkan kita pakein tanda titik sebagai splitnya, bisa jadi ada nama outlet yang ada titiknya kan gitu. Kita cari yang tidak ada. Kalau kayak gini nggak mungkin ada nama outlet tanda panah gitu. Ubah, coba kita tes. Nah kan ubah padahal di sini satu, tetapi ketika ditampilkan munculnya laundry indah cuma karena tadi kita sudah mencari namanya terlebih dahulu. Ada di perintah ubah ini. Kita cari dia namanya terlebih dahulu. Ini mana tadi diubah ya. Nah ini kan kita cari dulu namanya, baru kita sandingkan dengan ID-nya menggunakan tanda split tadi gitu. Nah cuman ini agak sedikit lucu tampilannya. Masa ID-nya satu, outlet-nya satu juga. Gimana caranya? Ini kita ganti namanya menjadi outlet saja, sama kayak gini. Outlet saja, tetapi atau gini deh, ID outlet ada namanya outletnya juga gitu. Ada ID outlet, ada nama outletnya juga. Berarti ini kita pakai perintah apa kemarin? Inner join atau bisa pakai left join. Kita langsung aja di sini ya, biar nggak ribet. Select, ini berarti udah nggak bisa bintang lagi. Ya enggak? Kita udah tidak bisa bintang lagi. Jadi kita langsungkan bintangnya kita ganti menjadi tanda semuanya. From user ini disingkat sebagai A, otomatis semua ini akan dijadikan A titik. Nah, user A, left join, kita pakai left join aja, dengan outlet sebagai B. Yang menghubungkannya adalah A titik ID underscore outlet. Oh ID A titik, iya benar. A titik ID outlet sama dengan B titik ID. Karena kan kemarin sudah sempat di database yang di pembuatan database kan, nama sesungguhnya di dalam tabel aslinya tabel outlet adalah ID. Pindah ke tabel lain namanya ID outlet. Jadi gitu, jangan sampai. Jadi A ini punyanya tabel user yang di sana namanya ID outlet. B ini adalah tabel outlet yang di dalamnya dia namanya ID, bukan ID outlet gitu. Nah kalau sudah begini kita tinggal tampilkan untuk nama dari outletnya. Berarti di sini B titik nama as misalkan, karena di sini juga udah ada nama, ya enggak? Di tabel siapa namanya? Di tabel user juga ada nama kan? Supaya nggak bingung mana nama outlet, mana nama si usernya. Berarti di sini kita tambahkan as B titik nama as nama underscore outlet. Jadi supaya tampil nanti di layar bukan nama tapi nama outlet. Jadi as itu coba lihat akan lebih informatif kelihatannya. Tuh, lihat ya. Jelas ya? Ada ID outlet, ada nama outlet. Kalau ini kita biarkan tetap nama kan ada nama gitu. Ada dua kolom nama. Gitu. Jadi dia bingung ini nama siapa. Nah ini kan kalau ini jelas ada ID outlet. Ini udah kita tahu dah kalau ID ini punyanya si user. Nama ini juga punyanya si user. Jadi untuk memisahkannya saja. Nah, kalaupun kalian mau ngerapikan, bisa ID outlet sama, karena gini kan nih, outletnya kita taruh di paling bawah kan. Ini bisa kita tampilkan ID outlet sama namanya ditaruh di paling belakang atau sebelum roll. Boleh. Ngikutin inputannya, boleh. Kita cuma tinggal geser dia sedikit. Mana dari tadi? Nih. ID sampai ya. Sampai sini ya. Nah, ini kita tinggal geser di sebelum roll, berarti di sini. Nah, kayak gitu.
Ya, pastikan titik komanya nggak ada yang salah. Coba kita tes sekarang. Yang muncul itu. Nah, ya kan? Jadi ID nama. Jadi kita istilahnya kita kayak ngelompokkan. Kita tuh mau ngelihat datanya si Budi dulu. Set, kalau sudah baru data outletnya, oh baru dia statusnya sebagai admin. Boleh, itu tergantung kalian. Intinya kira-kira seperti itu. Coba kita ubah ini. Ubah. Nah, ini agak sedikit salah sekarang. Kalau tadi bisa kan? Refresh. Ubah. Bentar dulu. Refresh. Ubah. Refresh. Ubah. Nah, gini aja. Supaya nggak ada masalah. Kita jangan taruhkan ini. Kita jangan taruhkan ini di God Focus. Kita taruhkan ini di refresh aja, tetapi kita buatkan sub baru aja. Coba kita tes ya. Ini saya cut, saya buatkan sub baru di mana ya? Di paling bawah lah ya. Di setelah tutup, namanya sub load apa? Cari outlet. Nah, gitu. Dah. Berarti ini saya tambahkan di refresh. Mana refresh? Di sini ditampil data, di sini kita taruhkan. Sebentar dulu. Di sini. Oh iya, boleh. Ini kan aja. Cari. Berarti dia bukan berdasarkan God Focus dia akan menampilkan, tapi berdasarkan kita menekan tombol refresh. Ini bisa kita hapus. Coba apa permasalahan itu akan muncul lagi. Permasalahan tidak tampil itu. Coba kita langsungkan saja. Tidak ya. Aman ya? Karena jadinya begini. Kalau kita belum sempat, kalau refresh kan nggak ada proses untuk pengisian ini kan. Nah kan, kalau coding tadi maksudnya. Kalau coding tadi kan ketika menekan tombol refresh tidak ada proses untuk pengisian ini. Proses pengisian ini ada ketika kita memilih outletnya alias God Focus gitu kan. Nah, ketika kita belum sempat memilih God Focusnya, lalu kita menekan tombol ubah di data, otomatis dia belum bisa menampilkan pilihan dari data yang sudah ada karena statusnya outlet ini masih kosong itemnya itu. Itu makanya tadi tidak muncul. Jadi harus kita klik dulu. Nah, tapi kalau kita pindahkan codingan yang tadi ke refresh, berarti ketika kita awal pertama kali menjalankan form user ini kan sudah ada perintah refresh kan? Di form load itu kan sudah ada perintah refresh. Maka pilihannya sudah ada. Ketika kita udah ngeklik ini lalu ubah, otomatis bisa langsung muncul karena dia bisa memilih atau menampilkan kalau datanya sudah ada, itemnya itu sudah ada. Ya itu sih logika coding aja ya. Ya kira-kira seperti itu. Coba kita. Nah sama satu lagi nih belum nih. Supaya ini menjadi bintang. Mana casan saya? Keburu habis. Harus didengar berulang-ulang baru kalian bisa paham. Karena dapat logika-logika seperti ini itu apabila kita sering ngebuat program. Kalau nggak sering nggak bisa. Nah kita akan nemukan, kayak gini. Terus permintaannya pelanggan kira-kira, bisa nggak ini biar nggak ribet? Masa kita harus milih 1, 2, 3 gitu. Bisa nggak langsung satu combo aja biar langsung enak. Kita bisa lihat nama. Itu dulu permintaan pelanggan. Makanya kita coba akan cari caranya. Jadinya seperti itu. Gitu. Jadi sebenarnya itu tergantung dari kebiasaan kita ngoding. Logika-logika seperti itu. Jadi apa yang kita mau tambahkan yaitu di form load supaya dia bintang. Taruh aja di sini. Apa? Use. Jadi nah, kira-kira seperti ini. Nah, ini kalau kita ubah set langsung muncul karena sudah kita taruhnya di refresh untuk mengisi yang ini. Gitu. Simpan. Teman. Tambahkan data. Misalkan Andi 123 juga dia sebagai owner. Ini kontrol enter. Nah ini ubah juga langsung muncul gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu. Kalian buat desainnya dulu. Setelah desainnya kan tinggal copy template.
Codingnya memang agak sedikit berbeda. Yang pertama ini berbedanya karena kita sudah menghubungkan dua tabel, karena memang permintaannya di sana ada outlet gitu kan. Di tabel user ada outlet, mau nggak mau kita harus tampilkan dia lebih user friendly. Jangan cuman ID-nya aja, itu bikin orang bingung. Nah, makanya kita mau nggak mau pakai left join. Passwordnya disembunyikan supaya tidak orang melihat sembarangan orang. Maksudnya orang tidak melihat password sembarangan orang. Gitu. Nah, ini ditambahkan cari outletnya kita taruh di sini karena kita sudah buatkan subnya di bawah. Gitu ya. Ada lagi, nah ini kita udah pakai yang tadi modul. Yang ini mau nggak mau harus kita pakai kayak gini karena di modul tidak ada. Ini sama, ini sedikit ada ilmu baru. Kita mengambil data dari sebagian data dari isinya si text box atau combo box. Ini sebagian data menggunakan perintah split. Jadi kalau split itu harus ada pemotongnya. Untuk pemotongnya disarankan menggunakan pemotong yang agak tidak ada di keyboard gitu, supaya orang enggak sembarangan. Terus username sama, ini juga sama. Terus ini agak sedikit beda karena yang disimpan adalah ID, maka mau nggak mau waktu nampilkan di kombonya karena udah kita gabung jadi satu, maka mau nggak mau kita cari namanya baru disandingkan dengan ID-nya di sini. Terus ini hampir sama. Nah, ini tambahan yang baru tadi. Terus lanjut. Nah, ini baru juga ini supaya dia bintang-bintang. Nah, kita sisanya tidak ada lagi pakai God Focus. Oke, kira-kira seperti itu. Sudah ini kita hasilnya seperti ini ya.